Teman-teman, saya mau ngobrol sama Pak Abdullah selaku ahli pembuat patung dari Jabung, Desa Negara Batin. Ini saya ke rumahnya. Kita pengen banyak tahu informasi tentang Pak Abdullah dengan biodata dan latar belakangnya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol. Pak Abdullah, Pak Abdullah, saya ikutin terus informasi tentang Pak Abdullah yang pinter buat patung ini. Kira-kira sejak kapan Pak Abdullah mulai ngotak-atik itu untuk bagaimana bisa membuat patung kira-kira? Kalau untuk awal membuat patung ini tahun 2007 Pak. 2007 itu ketika saya pas pulang ke kampung, waktu itu ada kebakaran hutan. Banyak kayu-kayu besar itu tumbang. Kemudian ada yang diolah menjadi bahan bangunan, tetapi bonggolnya itu rata-rata tidak ada yang memanfaatkan. Terutama ketika masyarakat ingin bercocok tanam, sangat terganggu dengan adanya tunggul kayu. Dan itu saya nggak pernah membeli bahan, karena bahan itu sangat banyak tersebar di alam di daerah Jabung sana. Dan walaupun kita minta saja diperbolehkan, nggak sulit lah ya. Nggak sulit kalau bahannya Pak. Kemudian saya coba mengolah akar ini menjadi karya seni. Dan awal-awalnya memang mau jadi apa kayu ini, karena jarang yang tertarik untuk mengolah akar-akar kayu itu. Rata-rata ya kalau nggak dikampak untuk buat kayu bakar, kalau nggak ya dibakar percuma seperti itu saja Pak. Jadi dari tahun 2007 itu saya coba membuat satu patung. Tapi memang sebelumnya Pak Abdullah memang sudah sebelum 2007 itu misalnya nggak harus nunggu ada kayu yang di pinggir jalan atau kebakaran, kayu yang sudah lama gitu. Tapi artinya memang sudah punya bakat alami atau memang sudah punya itu. Bakat aslinya itu melukis Pak. Oh, bakat aslinya melukis. Dua dimensi. Oh. Nah, jadi waktu itu coba-coba. Ternyata alhamdulillah untuk ke 3 dimensi. Karena terutama begini Pak yang menjadi dasar pemikirannya. Dari zaman dahulu itu jarang terdengar atau bahkan tidak ada orang pribumi Lampung ini yang mengukir gitu. Kenapa itu Pak? Karena memang kita tidak mendalami ilmu ukir-mengukir dan jarang yang sekolah mengukir Pak. Karena biasanya kalau orang pribumi itu kalau mau ada ukiran untuk pembuatan ukiran rumah atau yang lain, mupah gitu Pak. Pokoknya pengennya cepat jadi aja. Terima jadi. Saya coba mampu atau tidak, ternyata itulah hasilnya seperti tadi Pak. Tapi ngelukis tadi malah justru lebih mengedepankan mahat atau buat patungnya ya daripada ngelukis 3 dimensi ya. Ketika saya coba untuk membuat sketsa, itu juga nggak hilang. Kemampuan lukisnya masih tetap. Hasil lukis diarahin langsung ke patung ya. Patung. Bisa sebagus gitu ya. Ya, seperti itulah Pak. Dari 2007. Kalau patung itu nggak mungkin mengatakan karyanya bagus, tetapi melihat penilaian yang penikmatnya itu saja Pak. Terus hasil patung itu apa Pak? Dikomersilin? Hasil patung itu semula saya tidak berniat untuk komersil, tetapi pernah di 2016 ketika saya waktu itu saya masih menulis buku di Jakarta mengenai penelitian, nggak sengaja mampir ke Ancol, pasar seni Ancol. Di sana banyak sekali kawan-kawan seniman yang mendalami, ada yang ukir binatang, kemudian ada yang dari gipsum, ada juga karya-karya yang lain. Kebetulan saya ditanya waktu itu, Pak Abdullah punya karya nggak? Saya malu Pak, karena ya namanya kita dari daerah ya. Kalau mereka kan kelasnya sudah kelas tinggi.
saya coba menunjukkan karena waktu itu kan ada gambar ya, saya tunjukkan. Nah, cuman seperti ini karya saya. Nggak bagus-bagus amat. Padahal sebenarnya itu ukiran itu hanya aksara, Pak. Aksara saya ukirkan dalam bentuk nenek-nenek pegang tongkat. Waktu itu peminatnya malah dari Jerman, Pak. Jadi karya kita pernah sampai ke Jerman. Teman-teman, patungnya Pak Abdullah sudah sampai Jerman. Patung apa itu, Pak? Patung akar. Patung akar. Memang unik ya. Oh. Bentuknya. Dihargai berapa itu, Pak? Kalau dinilai yang namanya ini, kalau namanya kita bekerja di seni ini kan kepuasan, Pak. Iya. Tetapi waktu itu dihargai dalam nilai mata uang setelah dirupiahkan itu 380 juta. Oh, wah, luar biasa ya. Ya dari situ saya nggak pernah mau matung lagi, Pak. Oh. Dari kejadian itu saya nggak pernah mau matung lagi. Dan setiap kenapa? Itu, takut nanti harganya lebih mahal lagi. Bukan, saya sempat kaget. Alangkah mahalnya mereka menghargai sebuah akar yang nggak berguna, gitu kan. Yang menurut mereka itu mungkin ya bagus ya, tapi menurut saya ya biasa-biasa aja. Nah kemudian saya mencoba membuat karya nggak pernah saya jual. Karya dari Jabung ini agar kita pamerkan ke kota. Kebetulan waktu itu ada hari literasi kota Metro. Kami dari Jabung diundang. Apa kira-kira yang akan kita pamerkan? Kami bingung, Pak. Yang jelas kami jelas kalah saing dengan orang kota karena apa yang dipamerkan ada yang ngomong. Banyak ahlinya lah yang punya orang kota itu ya. Pak. Jadi ada yang ngomong. Setiap stand itu kami merasa minder. Stand yang lain dijaga sampai pagi, stand kami jam 10 malam kami pulang. Kenapa? Kami malu, Pak. Melihat stand kami kok penuh akar seperti itu. Tetapi waktu itu stand kami dikunjungi Mbak Nuni, Wakil Gubernur. Oh, Ibu Wagub. Iya. Karena dilihat unik. Itu acara di mana itu? Acara di depan Gedung Perpustakaan dan Kearsipaan tahun 2018, Pak. Dan ternyata stand kami dapat juara 2. Dapat juara 2. Juara satunya Rumah Sakit Umum waktu itu. Itu saya lihat ada patung Pak Jokowi ya. Tadi saya coba. Teman-teman kan nanti tadi juga lihat di video itu ada Pak Abdullah lagi buat patung Jokowi. Itu kira-kira kalau udah jadi nanti gimana? Mau diserahin ke istana atau? Kami rencanakan nanti karya dari Jabung ini bersama pemuda-pemuda Jabung. Kami ingin mengangkat nama baik Jabung. Kami ingin menyumbangkan karya dari Jabung, Lampung, bentuk istana. Sebelumnya nanti mungkin dalam waktu 1 bulan kami pamerkan dulu di kota Metro. Tujuannya supaya orang berpikir melihat Jabung itu tidak hanya dari sisi negatifnya saja, tetapi pemuda dari Jabung ini dari sisi kreatifnya ada juga. Ya, teman-teman, kita memang gimana selalu membuat Jabung lebih indah lagi, Jabung lebih menarik lagi dengan informasi-informasi seperti ini, bahwa di Jabung punya banyak orang-orang yang kreatif tinggi ya, berinovasinya tinggi. Bisa kita lihat tadi Pak Abdullah buat patung, kemudian ada lain-lain dan ada anak-anak mudanya. Tonton terus di channel Budiul Channel. Di video ini kita banyak ngasih informasi tentang UMKM, tentang oleh-oleh, tentang kerajinan tangan, ekonomi kreatif, bagaimana orang bisa banyak tahu tentang informasi kreativitasnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Tonton terus di video Budiul Channel. Terima kasih, support terus UMKM. Sampai jumpa di UMKM berikutnya. UMKM tumbuh, Indonesia tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.